Pembicaraan yang beranggota saya sendiri, Dinda Putri Maharani, lalu ada Permata Cynthia Wijaya, dan teman saya satu lagi, ada Clara Diva. Di sini kami akan membahas tentang peranan coklat terhadap penyakit periodontal dan regenerasi jaringan periodontal. Selamat menyaksikan. Din, aku mau tanya nih, kamu tahu nggak ya kira-kira apa itu Theobroma kakao? Apa ya? Aku juga nggak tahu nih. Kita tanya sama Clara aja kali ya, mungkin dia tahu. Jadi gini Din, Theobroma kakao adalah tumbuhan hijau yang termasuk ke dalam famili Malvaceae. Nah, kakao ini adalah sebuah tanaman pertanian dan ekonomi yang tumbuh di beberapa daerah tropis, termasuk di Indonesia. Biji dari kakao tersebut merupakan bagian utama buah kakao dan merupakan bahan utama dari pembuatan coklat. Sekarang saya akan menjelaskan apa saja sih kandungan dari kakao atau coklat. Kandungannya yaitu terdapat asam fenolik, flavonols, anthocyanin, flavanthigaols, dan procyanidin. Pada video ini kami menggunakan 6 jurnal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, The Effect of Procyanidin Cacao Pudding Extract atau Theobroma Cacao on MMPH Expression in Gingival Tissue of Periodontitis Rats Model. Nama jurnal kedokteran gigi. Tahun terbitnya pada tahun 2020. Nah, metode penelitiannya, jurnal ini merupakan penelitian in vivo menggunakan tikus yang diinduksi oleh Porphyromonas gingivalis setiap 3 hari selama 14 hari. Kemudian, pada margin gingiva, tikus diberi ekstrak coklat sehari sekali pada hari ke-7 dan 14. Yang kedua yaitu jurnal Effect of Green Tea and Cacao Extract on Porphyromonas gingivalis and Experimental Study. Nah, nama jurnalnya Journal of Dentistry and Oral Science. Tahun terbitnya yaitu tahun 2021. Nah, pada jurnal ini metode penelitiannya yaitu merupakan in vitro dari ekstrak coklat terhadap bakteri Porphyromonas gingivalis. Judul dari artikel ini adalah Cocoa Theobroma cacaoline Extract Impairs the Growth, Virulence Properties, and Inflammatory Potential of Fusobacterium nucleatum and Improves Oral Epithelial Barrier Function yang berasal dari jurnal PLOS ONE pada tahun 2021. Metode pada jurnal ini merupakan penelitian in vitro dari ekstrak coklat terhadap bakteri Fusobacterium nucleatum. Lalu judul pada artikel selanjutnya merupakan perbedaan daya antibakteri ekstrak kulit kokoa, Theobroma cacao, dan NaOCl 2,5% terhadap Porphyromonas gingivalis yang berasal dari jurnal Conservative Dentistry Journal pada tahun 2018. Metode pada jurnal ini merupakan penelitian in vitro dari ekstrak coklat terhadap bakteri Porphyromonas gingivalis. Baiklah, di sini judulnya Antibacterial Effect of 70% Ethanol and Water Extract of Cacao Beans Theobroma Cacao on Aggregatibacter actinomycetum comitas. Nama jurnalnya Dental Journal tahun 2016. Metode ini penelitian in vitro dari ekstrak coklat terhadap bakteri Aggregatibacter actinomycetum comitas, yang hasilnya menunjukkan jumlah koloni bakteri Aggregatibacter actinomycetum comitans pemberian coklat lebih kecil dibandingkan kontrol negatif yang tidak diberikan ekstra coklat. Baiklah, selanjutnya ini adalah artikel dengan yang judulnya The Bactericidal and Antioxidant Effect of Cacao Bean Extract Against Periodontal Pathogen. Nah, nama jurnal ini Jurnal Kedokteran Gigi Kanagawa tahun 2018. Jadi, penelitian ini sebelumnya melaporkan bahwa kakao bean ekstra dapat menghambat aktivitas kolagenase dari Porphyromonas gingivalis, dan kakao bean ekstra juga dapat menekankan nitrioside dan sitokin proinflamatori yang diproduksi oleh makrofag yang distimulasi oleh lipopolisakarida. Lalu, kakao bean ekstra dapat mengurangi
planktonik, bakteria yang ada di rongga mulut, dan menekan faktor patogen periodontal. Selanjutnya, ekstrak tersebut mengurangi bakteri biofilm Propyromonas gingivalis dengan cara yang bergantung pada dosis. Hasil menyarankan bahwa kakao bean ekstra dapat menghambat pembentukan biofilm Propyromonas gingivalis. Dan yang ketiga yaitu aktivitas oksigen reaktif. Nah, kakao bean ekstra memiliki efek antioksida yang lebih baik daripada polyphenol di rongga mulut yang berkontribusi dalam mengurangi reaktif oksigen spesies pada jaringan inflamasi, dan dia juga menjaga jaringan yang sehat. Selanjutnya yaitu penelitian. Pada jurnal kami memiliki beberapa penelitian. Jurnal yang pertama penelitian in vitro. Ekstrak coklat efektif dalam menghambat bakteri dengan menunjukkan konsentrasi hambat minimal 2000 mikrogram per mililiter. Lalu, ekstrak coklat yang diencerkan oleh larutan etil asetat ataupun larutan metanol memiliki diameter zona hambat yang lebih besar dibandingkan dengan kontrol negatif yang hanya diberi metanol ataupun etil asetat. Selanjutnya, ekstrak coklat memiliki diameter zona hambat yang lebih besar dibandingkan dengan kontrol negatif yang hanya diberi air, namun memiliki diameter zona hambat yang lebih kecil dibandingkan dengan kontrol positif yang diberi NaOCl. Selanjutnya, ekstrak coklat efektif dalam menghambat sekresi interleukin 6 dan interleukin 8 oleh sel epitel. Selanjutnya, ekstrak coklat efektif menurunkan koloni bakteri Agregatibacter actinomycetemcomitans. Selanjutnya yaitu ekstrak coklat efektif mengurangi perlekatan Fusobacterium nucleatum. Ekstrak coklat efektif menekan produksi H2S oleh bakteri Fusobacterium nucleatum. Selanjutnya, ekstrak coklat efektif menghambat aktivitas kolagenase dari Propyromonas gingivalis. Yang terakhir, ekstrak coklat efektif mengurangi biofilm bakteri Propyromonas gingivalis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu penelitian in vivo, yaitu ekstrak coklat efektif menurunkan ekspresi MMP8 pada jaringan gigi infra yang dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif placebo yang tidak memiliki ekstrak coklat terhadap MMP8. Nah, di sini juga akan menjelaskan tentang penelitian review, yaitu ekstrak coklat memiliki efek antioksida dalam mengurangi reaktif oksigen spesies pada jaringan inflamasi. Potensi dari ekstrak coklat ini bisa sebagai mouthwash atau obat kumur. Sekian, terima kasih dari penjelasan kami. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.